selesaikan. Dengan cara apa kita selesaikan, gitu. Dan juga Prabowo Gibran itu menjadi salah satu konteks menurut saya adalah check and balance yang terbaik. Karena adanya kalangan orang tua dan juga ada kalangannya anak muda. Kalau misalnya kita berbicara pada sejarah, kalau misalnya nggak ada golongan muda, peristiwa Rengas Dengklok nggak bakal terjadi dan kemerdekaan Indonesia nggak bakal terjadi. Itu aja sih. Terima kasih. Nah, jadi memang untuk pemuda ini harus mendabrak sebuah dinding untuk terus melakukan produktivitas ya. Sehingga memang kalau misalkan kita berkaca dari sejarah itu sangat relevan sekali ketika seorang pemuda itu inisiatifnya tinggi untuk melakukan sebuah pergerakan dan itu bisa mengalahkan pemikiran orang tua itu tadi. Makanya kita selaku pemuda pun harus rajin-rajin untuk melakukan improvisasi diri gitu. Dimulai dari mana? Pergerakan, terus juga membuat sebuah program yang produktif. Boleh dilanjut Abang Latif, mungkin ada insight ya terkait optimisme seorang pemuda. Ya, mungkin tambahan saja ya. Karena Abang Caleg ini sudah cukup sempurna menjelaskan tentang bagaimana menanamkan sebuah optimisme bagi seorang pemuda. Bagi saya singkat saja. Yang pertama ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Poin pertama memang bagaimana kita optimis itu kita harus yakin, Mas Den, harus yakin. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, ketika kita sudah yakin, sudah benar-benar yakin, maka insya Allah itu tidak akan diruntuhkan oleh keraguan. Nah, inilah harus ditanamkan kepada kita sebagai anak muda. Kalau ini abang-abang kita nih yang nyalek ini yakin terpilih insya Allah, maka insya Allah terpilih menjadi anggota dewan. Ya, jangan lupa Bang, nanti ada hari ini juga diperhatikan. Ya, itu poin pertama. Ya, poin kedua ingin saya singgung sedikit sebenarnya tentang polemik yang hadir baru-baru ini terkait Mas Gibran. Ya, baru-baru ini ada yang mengatakan menjelek-jelekan Mas Gibran ya. Ya, selamat datang kepada abang caleg kita ini. Insyaallah. Selamat datang, Bang. Ada Dewan juga. Oh, iya. Periode kedua berarti ini. Periode keduanya daerah tim ya. Oh, ya, menyinggung tadi apa yang hadir polemik ya baru ini, ada yang mengatakan ada yang menghina Mas Gibran, menjadikan Mas Gibran. Ya, coba ada sebuah fakta yang baru-baru ini juga muncul bahwa di antara 3 cawapres kita yang pandai bahasa Inggris itu hanya Mas Gibran. Ya, Mas siapa nomor 2 ini? Nomor 1 ini? Caimin. Nggak ada videonya yang bahasa Inggris. Yang ketiga, Mas Mahfud, ya kan? Nggak ada cuma ya udah seperti itu. Cuma yang lugas dan pandai berbahasa Inggris yang Mas Gibran. Tetapi yang kemudian sebelumnya yang mengejek-ngejek Mas Gibran, yang kemudian mencemooh Mas Gibran, diam. Gitu loh. Tidak peduli dengan kebenaran yang ada. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa seseorang itu akan tertutup hatinya ya, jikalau ia benar-benar menolak sebuah kebenaran, bukan lagi kebenaran yang ia tuju, tetapi adalah pembenaran. Nah, ini yang poin kedua, Mas Dia. Poin ketiga terakhir, ya saya sedikit menyindir tema kita pada malam hari ini, yaitu pemuda pilih yang gemoy-gemoy aja. Ya, selagi saya gemoy ini ya, agak-agak gemoy lah. Emang gemoy sebenarnya ya. Sebenarnya gini, gemoy itu bukan muncul dari ini fakta ya, bukan muncul dari narasinya Pak Prabowo, bukan muncul dari narasinya Mas Gibran, bukan. Gemoy itu muncul narasinya dari kalangan anak-anak Gen Z. Karena apa? Keprihatinan kepada politik yang seserius ini, ya kan? Sekaku ini, sekomplikated ini, akhirnya muncullah istilah-istilah gemoy. Sebenarnya yang bawa istilah-istilah gemoy ini yaitu anak-anak Gen Z sendiri, bukan Pak Prabowo. Tetapi banyak kubu-kubu yang mengatakan apa sih gemoy-gemoy, apa sih segala macam. Tapi tetap kita kembali kepada asas dan landasan kita berpolitik secara santun dan cerdas. Seperti itu. Silakan Mas Den. Siap. Saya pindah dulu ya. Biar enggak duluan. Belum briefing ya? Gak ada briefing. Oke, ini mau confirm dulu nih Bang Latif. Itu yang gambar di sana itu Bang Latif atau Prabowo tuh? Mirip soalnya.
Mirip ya, gak beda jauh gemoynya. Amin. Oke, ini baru saja kita kedatangan pemateri hebat juga, yang masya Allah luar biasa. Ini di sini ada Kang Muhammad Dwiki Ramadhani, ya betul. Assalamualaikum, Kang. Ya. Oke, beri tepuk tangan juga untuk beliau ya. Nah, beliau adalah seorang caleg DPR RI Dapil 3 ya, Banten ya. Banten 2. Oh, Banten 3. Oke, sama kayak Iman ya. Masya Allah. Di sini kita memang bertemu dengan pemuda-pemuda hebat ya, yang benar-benar pengen banget untuk melabrak sebuah ketidakmungkinan gitu ya. Nah, di sini kita sudah ngobrol-ngobrol Mas terkait optimisme seorang pemuda, terus kita gimana caranya menjadi pemuda yang esensial gitu untuk masyarakat dan juga seluruh kehidupan manusia. Nah, kira-kira kalau dari Abang sendiri ada gak pandangan terkait optimisme pemuda itu harusnya kayak gimana sih gitu kan, supaya pemuda ini tuh benar-benar nggak pernah menghujat, terus apalagi kan sekarang di dunia media sosial tuh gampang banget kena hoax ya. Nah, itu gimana tuh pemuda harus menjaga optimisme dia dalam menghadapi suatu masalah. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator dan juga teman-teman panitia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwiki Ramadhani. Saya selaku caleg DPR RI Dapil Banten 3 dan juga anggota DPRD Kota Tangerang sekaligus Ketua DPD PAN Kota Tangerang. Jadi kalau berbicara anak muda, teman-teman semua ini adalah pelaku sejarah di mana kita membantu kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini sebuah untuk mencapai Indonesia maju pada 2045. Kalau tadi bicara persoalan Mas Gibran, saya mungkin salah satu yang dari kader PAN pada bulan September meramalkan Mas Gibran ini akan menjadi wakil Pak Prabowo. Itu bisa dicari tuh nanti di searching di media lokal. Karena saya secara pribadi sangat bersyukur dengan Mas Gibran ini menjadi pasangannya Pak Prabowo, karena ini bisa merepresentatifkan anak-anak muda ke depan. Kalau tadi dibicarakan persoalan optimisme, itu sebenarnya optimisme anak muda ini sudah ada dari awal tahun 2019. Terbukti di eranya Pak Jokowi, banyak anak-anak muda hebat yang direkrut oleh Pak Jokowi untuk menjadi tim kemajuan bangsa. Dan itu sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo dengan menggandeng Mas Gibran. Yang saya garis bawahi akhir-akhir ini, terdapat narasi justru yang saya anggap mungkin dari paslon lain ini seperti ketakutan karena tahu pangsa pasarnya milenial ini besar, takut diambil oleh Mas Gibran, sehingga melancarkan narasi-narasi yang saya pikir itu menjadi narasi pesimisme. Itu terus dibangun oleh para senior-senior, oleh para elit-elit, yang kalau saya artikan itu ibarat kata seperti manggung di atas pentas, yang hari ini bisa menjadi orang baik, di sinetron besok bisa menjadi orang jahat. Jadi menurut saya ini sederhana. Kalau ini terus dibangun, ini malah yang menurut saya cenderung bahaya. Saya yakin teman-teman di sini yang hadir, anak-anak muda, ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Di teman-teman di sini maju, saya juga dulu maju umur 21 tahun menjadi anggota DPRD. Sama dicaci, dibilang gak punya pengalaman, dibilang gak punya apa ya, gak, masih muda lah, bocil, apalagi titipan lah, apalah, dianggap remeh. Tapi faktanya kan masyarakat yang menentukan. Pada 2019 kemarin, alhamdulillah saya dapat suara tertinggi dari 50 dewan, tertinggi kedua. Nah, kalau ini terus-terus dibangun, kasihan teman-teman yang ada di sini semua. Ngomong kata Mas Gibran belum cukup lah track recordnya, hanya baru jadi 2 tahun jadi wali kota. Loh, saya kasihan, menurut saya itu orang ngomong kayak gitu tuh kasihan. Lah, ini banyak anak muda semangat ingin melek politik, peduli terhadap bangsanya,
ikut maju kontestasi persoalan pileg ataupun pilkada ataupun yang lainnya, karena ada narasi-narasi itu mereka down. Loh, di mana suportifnya senior kalau gitu, di mana? Kasihan lah kalau orang yang jadi wali kota, jadi gubernur, presiden, apalagi anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, DPRD kota, menteri, harus punya track record yang selevel. Loh, ini teman-teman yang hadir di sini nggak akan bisa menjadi calon wali kota ke depan, calon gubernur ke depan, menteri, presiden, anggota DPR RI, provinsi, kota, nggak akan bisa karena nggak punya track record. Loh, sekarang kalau itu yang dipermasalahkan, menurut saya nggak pas. Itu cuma narasi, menurut saya itu narasi kebencian, narasi pesimisme untuk karena ketakutan suara milenial ini diambil oleh Mas Gibran. Maka saya berpesan, rasa optimisme kita harus semakin bertambah, karena saya yakin 2024 nanti satu putaran Prabowo Gibran menang. Jadi ini yang menurut saya sekaligus di forum yang terhormat ini, saya bermohon kepada para elit, kepada para senior-senior kita yang sampai saat ini merumuskan atau terus menggulirkan narasi-narasi pesimisme terhadap anak-anak muda. Saya bermohon, bukan selaku caleg, bukan selaku anggota DPRD, bukan selaku ketua partai kota, tapi saya bermohon mewakili anak muda, karena saya umur masih 25 tahun, masih bocil juga nih berarti. Saya bermohon selaku anak muda, tolong stop narasi pesimisme. Kita bertanding sportif, adu gagasan. Kalau ada gimmick-gimmick wajar, nggak ada politik nggak ada gimmick, pasti ada gimmick. Persoalannya kenapa kalau dengan Mas Gibran ini tuh terlalu terlalu benci gitu. Kalau menurut saya itu terlalu benci, terlalu khawatir, takut besok Prabowo Gibran ini menang satu putaran, dan insya Allah saya yakini besok Prabowo Gibran menang satu putaran. Semangat ya teman-teman ya. Karena saya berbicara ini bukan karena apa, mudah-mudahan Mas Gibran ini menjadi gerbang awal untuk anak-anak muda ke depan, tidak takut untuk bermimpi tinggi menjadi gubernur, tidak takut bermimpi tinggi untuk menjadi wali kota, tidak takut bermimpi tinggi untuk menjadi menteri, caleg DPR RI, jadi anggota DPR RI dan sebagainya. Ini merupakan awal pintu gerbang kemenangan kita sebagai anak muda untuk menjemput harapan-harapan yang tidak pasti itu. Karena bukan karena Mas Gibran punya privilege semua orang punya, masing-masing punya. Ada yang bapaknya top, anaknya nggak jadi apa-apa. Tapi ada yang orang tuanya bukan siapa-siapa, anaknya menjadi orang hebat. Itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Jadi optimisme itu harus kita bangun supaya apa yang menjadi harapan ke depan itu sesuai dengan tagline PAN. Karena kita dari PAN. Harapan itu kita dapat terwujud dan menjemput harapan kita itu. Jadi ini saya yakin kalau semakin banyak kita ngelihat dinamika politik akhir-akhir ini, saya malah meyakini entah kenapa besok anak muda banyak yang nyoblos Mas Gibran ini. Karena yang ditampilkan politik kebencian, 2 tahun kita dilanda COVID, masyarakat sengsara, tertatih-tatih sampai detik ini untuk bangkit dari pemulihan COVID kemarin. Sekarang 2 tahun masyarakat dalam proses pemulihan menghadapi pesta demokrasi ini disuguhkan dengan narasi-narasi pesimisme, kebencian, saling menjelekan, capek. Kita udah pernah 2019 kemarin adu gagasan, tetap ujung-ujungnya terpolarisasi, terkotak-kotakan, cebong, kampret, apalagi kadrun. Stop. Sekarang Pak Prabowo, Mas Gibran hadir, apa salahnya mengkampanyekan persoalan gemoy? Itu pun juga gemoy juga dari anak-anak Gen Z gitu. Yang saya juga anak muda, sebagai anak muda baru tahu apa yang joget Pak Prabowo itu, ya apa salahnya? Itu kan masyarakat senang, masyarakat happy. Selagi masyarakat happy, apa salahnya? Kok dipermasalahkan yang berlebihan? Nah, menurut saya ini kekhawatiran dari paslon lain akan kehilangan suara. Jadi mungkin itu nanti kita saling diskusi, tapi harapan saya sebagai perwakilan anak muda, saya meyakini teman-teman yang hadir pada acara hari ini merupakan orang-orang yang hebat, karena teman-teman hadir
ingin mengetahui persoalan politik. Karena saya selalu senang kalau teman-teman hadir ini punya pandangan persoalan politik. Walaupun dari berbagai macam warna, tapi kita adalah satu bendera. Bendera kita apa? Anak muda. Anak muda tuh kita nggak boleh terpecah belah. Soal gagasan kita beradu, tapi kalau persoalan suara kita sama-sama anak muda, sama-sama bangsa Indonesia. Mungkin itu Mas Moderator, nanti kita lanjutkan. Siap, wah luar biasa. Berarti kalau misalkan kita dengar dari kelompok pemateri ini sangat speechless ya, karena memang sepenting itu peran anak muda terhadap pergerakan perpolitikan Indonesia, bahkan dari segala aspek ya. Karena memang pemuda itu adalah garda terdepan. Nah makanya kalau kita lihat di sosial media itu banyak banget terkait kontestasi politik yang banyak yang sentimen, gampang marah gitu ya. Nah makanya kita lihat dari abang-abang di depan kita ya, itu mereka akan membuat sebuah formulasi baru gitu, gimana caranya mereka akan mempersatukan suara anak muda. Dimulai dari mana? Ada yang nyalek, ada yang jadi juru bicara Pantai Syariah ya, itu sangat luar biasa, dan disitulah peran mereka yang sangat penting. Nah selanjutnya nih terkait pemuda nih abang-abang, kalau misalkan kita bicara tentang kontribusi anak muda ya, kenapa sih harus nyalek? Boleh nih. Bang Begi kan di sini, berarti Bang Begi dulu. Borong habis nanti ini yang ini apa namanya jeruknya bocor semua. Yang udah jadi aja yang bicara ya. Jadi begini. Kita mengetahui mungkin di beberapa daerah juga sama. Secara umum pemilik suara sah pada pemilu tahun 2024 itu kebanyakan adalah kaum milenial. Entah dia apa namanya dari Gen Z maupun dari milenial. Banyak selama ini aspirasi pemuda yang sampai saat ini belum terserap untuk disampaikan kepada pemerintah. Kalau ditanya kenapa anak muda ini harus nyalek, sebenarnya bukan persoalan semata-mata persoalan nyaleknya. Karena saya meyakini persoalan nyalek itu adalah utama takdir, dan kedua adalah usaha yang mengikuti. Tapi kenapa anak muda harus nyalek? Minimal mereka bisa langsung terjun ke masyarakat, tahu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama persoalan anak muda. Yang saya rasakan sampai detik ini, saya turun ketemu anak muda, banyak anak-anak muda ini bingung ketika dia ketemu caleg yang notabene umurnya mungkin sudah terlampau jauh. Mereka ada perasaan apa ya, kalau bahasa kampung, karena seorang kampung, bahasa kampung saya itu congga itu segan. Mereka segan untuk ngomong. Jadi ketika ada caleg-caleg anak muda, mudah-mudahan itu menjadi jembatan yang pas. Kayak saya kemarin terpilih juga banyak suara dari anak muda. Dan saya tidak pernah namanya dalam artian dalam selama proses kampanye, saya nggak pernah yang namanya kampanye itu berlebihan. Dan saya mengasih tahu kepada masyarakat, caleg itu bukanlah, mohon maaf, kami ini bukan sebagai calon wali kota, gubernur ataupun presiden. Kita bukan calon eksekutif, tapi adalah calon legislatif. Jadi saya nggak berani janji A, B, C, D, E, F, G, karena itu bukan tupoksi saya. Tapi kalau persoalan aspirasi apa yang ada di masyarakat, itu kita perjuangin. Dan alhamdulillah saya meyakini teman-teman besok nyalek ditakdirkan jadi. Amin, amin, amin. Itu saya yakin kerjanya lebih giat. Walaupun gerbangnya masih set awal, karena nanti dinamika di dalamnya teman-teman merasakan. Tapi minimal jangan pernah patah hati, jangan pernah takut. Urusan menang itu bukan semata-mata punya duit. Orang banyak punya duit nyalek nggak jadi. Banyak, tapi benar ada juga yang punya duit jadi. Benar, tapi nggak semuanya orang nyalek punya duit jadi. Banyak tokoh-tokoh hebat di luar sana yang berawal dari aktivis, mereka nggak punya duit, lalu sampai sekarang menjadi tokoh bangsa. Nah itulah yang saya pikir kenapa teman-teman harus nyalek, karena satu untuk mengedukasi betapa pentingnya politik ini. Teman-teman percuma keluar-keluar A, B, C, D, E, F, G, tapi nggak turun langsung, kan mekanismenya adanya di legislatif itu. Baik teman-teman datang, ikut, kalau takdirkan terpilih,
teman-teman menjadi anggota DPRD kota, provinsi, bahkan pusat, ikut merumuskan undang-undang. Sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan teman-teman yang dibuat bersama eksekutif itu dapat bermanfaat kepada masyarakat. Dan teman-teman harus tajam. Karena kalau anak muda rasanya begadang sampai subuh pun saya yakin insya Allah masih kuat. Masih kuat ya. Kalau sering. Kalau saya besok dirawat. Agak lain ya. Jadi itu yang menurut saya kenapa teman-teman, artinya teman-teman ini adalah semangat jiwanya besar sebagai pemuda. Tentu saya meyakini dengan teman-teman besok ada yang nyalek. Sekali lagi saya katakan persoalan jadi gak jadi itu adalah takdir. Setiap manusia punya garis tangannya masing-masing. Tapi setidaknya adalah usaha yang kita ikuti adalah sungguh-sungguh. Gitu. Ya, itu sepakat. Boleh juga. Ya, jadi kalau kita ambil intisarinya, tentu kalau misalkan kita pengen masuk ke dalam bermanfaat masyarakat, tentunya kita harus punya power dulu, betul ya. Kalau misalkan kita hanya keluar-keluar, ini pemerintah harus begini, jangan didengar, percuma. Karena disitulah ada prosedurnya ya. Kalau misalkan kita ingin melakukan aspirasi para masyarakat, tentu harus melalui prosedur terlebih dahulu. Gak asal ujuk-ujuk kita harus demo atau bahkan bersuara lantang segala macam tanpa aturan. Nah, makanya memang di sini peran pemuda untuk memberikan sebaik-baiknya kontribusi kepada masyarakat melalui legislatif ya. Boleh dari mana? Kenapa nyalek? Kenapa nggak kerja tetap aja gitu? Ada dua enak ya. Ya, makasih. Ntar saya sedikit Kak. Oh iya. Iya, pertanyaannya kenapa melek dalam pemuda harus melek dalam dunia politik? Simpelnya teman-teman harus melek ya, salah satunya bisa jadi tim ses saya lah ya. Oke. Melek kita sebagai kalau beliau jangan daftar ke saya, soalnya suara beliau udah banyak. Saya aja pindah partai gimana? Teman-teman, mungkin menurut saya, ini pandangan saya, kita tuh melek politik nggak cuma jadi caleg aja sebenarnya. Kita bisa jadi juru bicara Fanta Syariah, itu benar juga. Betul. Atau tim ses yang paling penting di luar daripada ngomongin politik adalah kita jadi pemuda yang sadar dan pemuda yang punya prinsip. Pemuda yang punya prinsip, idealisme dan kesadaran untuk menjadi lebih baik lagi, kemudian prinsip untuk bertahan pada kebaikan, dan kemudian juga ideal itu yang masuk akal gitu. Kita bergerak yang masuk akal. Itu menurut saya kita harus mulai minimal di situ dulu. Karena nggak perlu jadi tim ses, nggak perlu jadi pendukung sebenarnya. Kalau kita udah ideal, udah punya prinsip, kita tahu mana sosok yang terbaik tanpa harus kita berbicara, kita bujuk-bujuk, kita rayu-rayu. Itu poin pentingnya. Dan yang paling penting menjadi politikus pemuda adalah bukan lagi representasi caleg muda, bukan cuma itu. Dan terlebih daripada itu adalah pendidikan dan edukasi sebagai tokoh-tokoh pemudanya gitu. Pendidikan ini maksud apa? Sekarang gini, salah satu contohnya kan kita sebagai caleg nih, sebagai caleg pemuda. Saya pribadi deh, nggak usah kita berempat. Saya pribadi, saya udah tahu gitu bahwa pemikiran saya ini nanti kayaknya nih buat menang nih agak berat. Lawannya Airin, lawannya Bang Dwiki, ya kan? Terus lawannya Pak WH, ya kan? Lawannya Rano Karno dan lain sebagainya. Kita punya pemikiran itu. Tapi anak muda yang punya pemikiran kayak gitu, mereka nggak selamanya bergerak dengan pemikiran yang seperti itu. Itu idealisnya. Idealisnya lawannya berat, kan betul ya? Tapi gerakannya nggak seperti apa yang dipikirin. Pasti gerakannya adalah gerakan yang maju, gerakan yang konstruktif gitu ya. Artinya apa teman-teman? Sepesimis-pesimisnya pemuda, tetap pemuda itu sadar untuk melakukan gerakan yang baik. Itu yang paling penting. Dan saya mau nambah lagi meleknya politik kita ini. Sebagai teman-teman caleg muda ini, kita jadi punya jadi pendidikan baru buat masyarakat soal demokrasi yang cerdas. Itu yang paling penting. Kenapa dibilang demokrasi yang cerdas? Hari ini teman-teman yang muda itu udah nggak nanya minyak goreng kalau ngajak pilihan. Betul nggak sih Bang ya? Udah nggak nanya minyak goreng, bener nggak sih? Atau ada yang nanya minyak goreng di sini kalau diajak milih? Nggak ada kan ya? Kita itu anak-anak muda udah nggak ada yang nanya minyak goreng, beras, itu nggak ada. Nah, cara kita mendidik mereka untuk itu adalah gagasan, gerakan, terus kemudian apa yang kita lakukan, perjalanan muda apa yang kita berikan buat masyarakat. Jadi ini pendidikannya, sehingga
polarisasi dalam politik di Indonesia itu nggak lagi soal minyak goreng, bagi-bagi amplop, beras dan lain sebagainya. Kita bisa menjawab itu dengan gagasan. Dan yang paling penting selain pendidikan politik terhadap anak-anak muda yang lain atau kelompok masyarakat yang lain, anak muda berpolitik itu kenapa harus melek juga? Ya karena pilihan. Sekarang pilihannya kita mau mati dengan tantangan global atau kita mau jaya dengan tantangan global, kan itu dong pilihannya. Kalau kita mati dengan tantangan global ya pengangguran makin banyak kan gitu ya. Sedangkan kalau kita mau jaya dengan tantangan global ya kita pilih penguasa yang tepat. Penguasa dalam eksekutif yang tepat, yang memiliki representasi terhadap global, tantangan global. Dan juga kita tadi apa tadi? Kalau kita mau jaya, kita harus memilih penguasa dalam eksekutif yang tepat, legislatifnya pun tepat. Fungsi legislatifnya kita peranin. Pengawasan, cari anak muda yang bisa ngawasin kan gitu. Dan rata-rata anak muda pintar ngawasin. Buktinya yang demo-demo rata-rata anak muda kan gitu ya. Yang kemudian yang banyak kritik di medsos anak muda, bener nggak? Yang banyak komentar kritik terhadap Prabowo Gibran, terhadap Ganjar Mahfud, terhadap Anies Caimin, itu anak-anak muda semua. Rata-rata kontennya. Artinya mereka bisa mengawasi sebenarnya caleg-calegnya, calon-calonnya. Pengawasan ini yang kita butuhkan di legislatif. Makanya jangan cari yang tua-tua mulu, nah yang muda yang dipilih nih, yang di depan. Masuk ya? Selain fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, anak muda yang sekarang itu udah pinter ngatur duit. Saya kenapa bisa bilang pinter ngatur duit? Kenapa? Karena dengan tantangan ekonomi saat ini, banyak anak muda yang akhirnya mungkin banyak udah keluar ya rilis-rilis tentang beli rumah susah ya kan ya. Kemudian bahan pokok juga makin ekonomisnya juga makin naik dan lain sebagainya. Akhirnya anak muda ini pinter untuk mengelola ekonomi. Nah benar ya? Karena itulah akhirnya anak muda punya peran juga dalam fungsi penganggaran. Anggaran APBD, APBN bisa dimaksimalkan untuk efisiensi dan efektivitas fungsinya. Itu fungsi penganggarannya. Yang terakhir, fungsi pengawasan udah, fungsi penganggaran udah. Pak Dewan, satu lagi apa Pak Dewan? Nah, pembentukan undang-undang, betul. Sekarang ini naskah-naskah akademik yang ada di Kota Tangerang, yang saya tahu ya Pak Dewan ya. Naskah-naskah akademik dalam pengajuan perdanya itu banyak dari anak muda. Contoh perda kota layak anak, itu yang perjuangkan saya. Kan muda saya kan. Perda P4GN itu juga inisiatif pemerintah ya kan, inisiatif DPRD yang ngusulin juga saya tahu dari teman-teman dewan di Kota Tangerang yang masih muda-muda. Perda P4GN karena apa? Melihat orang-orang narkotika sebagai penyalahguna, main tangkap-tangkap aja, tukar kepala, dibayar kan gitu ya. Padahal sebenarnya penyalahguna harusnya diobatin, muncullah Perda P4GN. Artinya kesimpulan dari saya adalah fungsi legislatif ini, fungsi eksekutif ini bisa efektif dan sesuai kalau anak muda dipercayakan sesuai dengan perannya. Itu sih. Maaf kurang gemoy ya saya. Jadi kurang gemoy lagi sih. Jadi emang Iman ini emang sekelas sama saya dulu gitu kan. Memang kita suka debat pas di kelas politik gitu kan. Dan dia menang terus gitu. Jadi gak heran ya secara teoritis sama praktisi emang. Tapi kita jarang debat soalnya kita dulu sama-sama pendukung Prabowo. 2019 ya. Oke, siap. Boleh lebih lanjut. Oke, kalau misalnya berbicara kenapa pada akhirnya ditanya kenapa nyalek, sebenarnya balik lagi ke introspeksi diri kita masing-masing. Yang pertama, karena dalam konteks jalan hidup kita punya pilihannya masing-masing. Mungkin ada yang menjadi pekerja segala macam lah. Tapi di sini saya memang kenapa pada akhirnya nyalek. Karena memang tahun 2019 ada seorang anak muda yang mungkin hanya biasa saja tapi terpantik dengan adanya dinamika politik di Indonesia pada saat Pilpres. Prabowo Sandi mungkin kalau misalnya teman-teman ingat, di situ menjadi salah satu pantikan terbesar saya untuk melek politik. Tahun 2020 saya mendapatkan kesempatan dan pada akhirnya ada pilihan dan kesempatan yang bergabung 2020 untuk masuk ke Partai Golkar, dan tahun ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu calon legislatif Dapil 1. Itu menjadi salah satu proses, mungkin sedikit proses
atau sedikit perjalanan dengan perjalanan yang singkat, tapi menjadi salah satu bukti konkret untuk diri saya untuk melihat bagaimana betapa pentingnya dinamika di nasional, di provinsi maupun di wilayah, khususnya Kota Tangerang. Tahun 2020 terdampak COVID dan yang mengharuskan semua orang balik lagi ke wilayahnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing. Pada akhirnya di situ menjadi salah satu pemantik untuk melihat sekitar, dinamika sekitar dan segala macamnya, untuk bisa menjadi salah satu agents of change agar kita bisa merubah sesuatu dan juga menjadi salah satu yang terbaik untuk masyarakat sekitar dan juga teman-teman kita. Mungkin patikan saya juga, karena saya nggak mau generasi-generasi ke depan akan terdampak mungkin hal-hal baik, hal-hal jeleknya seperti generasi kita saat ini. Karena saya mikirin anak saya, cucu saya ke depan bagaimana. Pasti teman-teman semua seperti itu kan. Karena dunia politik itu menjadi salah satu aspek yang harus dijalankan, yang harus disadari oleh kita semua, khususnya pemuda, agar kita bisa bergerak maju terus dan juga menjadi salah satu agent of change tadi. Gitu mungkin. Oke, siap luar biasa. Jadi, saya boleh silakan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pemuda ini kan memang nyalek semuanya, Wiki, Abang Bima dan juga Abang Alfa ya. Itu pasti ada peran masing-masing. Roles pemuda itu bukan hanya nyalek. Nah, jadi kalau kita lihat Abang Latif nih selaku jubir ya, selaku tim suksesnya Prabowo Gibran itu pasti punya roles-nya juga. Nah, gimana nih Abang Latif kalau misalnya kita melihat polemik yang ada terkait anak-anak muda nih untuk mencari ya legitimasi gitu ya, dan masih ada di Indonesia maupun di wilayah-wilayah, karena sekarang adalah pemilik suara terbesar adalah anak muda milenial maupun Gen Z. Jadi artinya saya yakin kami dari paslon nomor 02 tidak akan ragu, suara anak muda insya Allah bulat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga narasi-narasi pesimisme dari paslon-paslon lain itu insya Allah 2024 akan dibantahkan dengan satu putaran. Sip, mantap. Ya, Pak Diki sendiri sebagai apa di daerah tadi Bacalek Pan ya? Saya coba disebutkan. Selaku anggota DPRD Kota Tangerang, Ketua DPD PAN Kota Tangerang, dan juga caleg DPR RI Partai Dapil Banten 3 Partai Amanat Nasional nomor urut 2. Berarti akan terus berlanjut ya Insya Allah. Situ. Siap. Harapannya ke depannya Pak Diki dengan diadakan ini kan musim ini ya Bacalek dan musim Pilpres ini ya. Bagaimana dengan harapan ke depan ini? Bagaimana dengan pemilu ini harus bagaimana dan apa yang harus diberikan pesanan kepada masyarakat untuk memilih ini? Saya harapkan pada pemilu kali ini kita mengharapkan pemilunya berjalan dengan adil, berjalan dengan damai, dan juga berjalan dengan lancar. Dan juga saya harap masyarakat tidak kembali terkotak-kotak, terpolarisasi. Kita menyambut pesta demokrasi dengan riang gembira, supaya 2004 nanti insya Allah pasangan 02 Prabowo Gibran menang satu putaran. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam Latif, panggilannya Latif. Ya, saya ketua tim juru bicara TKN Syariah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan diskusi di Kota Tangerang yang cerah ini sehabis hujan, ya, terkait melihat daripada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tadi kita bahas banyak ya terkait program-programnya beliau, ya, terkait juga bagaimana kita mengajak anak-anak muda, ya, pemilih-pemilih muda untuk bersama-sama mencoblos Pak Prabowo Gibran pada 14 Februari 2024 nanti. Dan tentu acara roadshow ini bukan hanya di kota ini saja ya, tetapi juga sebelum ini kita mengadakan di Depok, bahkan di waktu yang bersamaan juga kita mengadakan di Bogor. Nah, insya Allah kita akan terus mengadakan roadshow ini sampai 200 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Ya. Izin Mas, kan di sini yang mengadakan Fanta Syariah, bisa dijelaskan Fanta Syariah itu berdiri kapan dan tahun berapa? Ya, sebenarnya Fanta Syariah ini salah satu tim kampanye yang ada di tim Fanta, TKN Fanta. Nah, TKN Fanta sendiri adalah
TKN tim resminya TKN yang memang dimiliki oleh Pak Prabowo dan Gibran. Namun di TKN Fanta, kenapa sih TKN Fanta? Karena Fanta ini kan kalau kita nyebut Fanta itu seger gitu ya. Makanya itu identik dengan anak-anak muda seperti itu. Nah, di TKN Fanta sendiri itu ada beberapa klaster. Ada Fanta aktivis, ada Fanta syariah, Fanta kreatif, ya, dan beberapa Fanta-Fanta lain. Yang memang kalau yang malam hari ini kita yang ada di sini adalah Fanta syariah, yang mana memang kenapa hadirnya Fanta syariah adalah kita ingin mengawal program-program Prabowo dan Gibran yang berkenaan dengan ekonomi syariah. Tentu sebagaimana yang ada di hasta citanya Pak Prabowo dan Gibran, itu hal yang pertama dibahas adalah ekonomi Pancasila. Nah, ekonomi Pancasila ini sangat berhubungan ketat dengan ekonomi syariah. Dan tentu kami sebagai tim kampanye yang ada di TKN Fanta Syariah ini akan mengawal isu-isu ini sehingga ekonomi syariah akan terus maju, akan terus menggelegar khususnya di bumi Indonesia ini. Khususnya bukan hanya saja ekonomi syariah, tapi kita juga ingin memastikan bahwa 52% pemilih muda di pemilu kali ini insya Allah itu memilih Prabowo Gibran yang insya Allah satu putaran. Nah, ini ada ya debat capres dan cawapres. Bagaimana komentarnya dengan tidak diadakannya debat cawapres? Iya, kalau misalkan tidak diadakannya debat khusus cawapres, tentu ini kita kembali kepada keputusan KPU. Kita tidak bisa mengintervensi keputusan yang sudah diputuskan oleh KPU. Toh juga KPU juga mengatakan bahwa ini tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan calon-calon tertentu seperti itu gitu kan. Bahkan kalau misalkan ini disandarkan kepada Mas Gibran seperti itu, bahkan Mas Gibran sendiri mengatakan ya itu keputusan KPU. Ya kan, pada akhirnya Mas Gibran bilang, Mas, ketika ditanya apakah nanti ikut debat, ya saya ikut debat gitu. Mas Gibran sendiri mengatakan tadi pagi di CFD di Jakarta Pusat, saya siap untuk debat. Nah, insya Allah Mas Gibran ya dengan segala gagasan yang ia punya, ya dengan Pak Prabowo insya Allah akan mengikuti debat-debat yang akan dilaksanakan oleh KPU nanti. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Mas Gibran tidak berani ikut debat dan sebagainya, itu sangat salah fatal. Ya sangat salah fatal. Ya seperti dikatakan Mas Gibran tidak bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Bahkan di antara 3 cawapres, mohon maaf, yang paling lancar bahasa Inggrisnya Mas Gibran gitu loh. Nah, ini kan sebuah politik yang harus kita dewasakan. Makanya kami di TKN Fanta ini ingin politik yang gembira. Bukan hanya sekedar gagasan-gagasan yang ada, tapi kita juga bagaimana politik yang gembira ini hadir di anak-anak muda. Seperti itu. Untuk Fanta Syariah sendiri sudah ada berapa anggota di Kota Tangerang atau udah ke luar Kota Tangerang? Iya, untuk di Fanta Syariah kita alhamdulillah sudah ada beberapa titik di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau kita gabungkan semua mungkin kurang lebih ada 180-an orang. Cuma kalau di pusat kita ada 30-an orang. Yang ada di Sekret, yang ada di TKN Fanta kita ada 30. Cuma kalau se-Indonesia 33 provinsi, memang kurang 9 provinsinya, cuma yang ada memang 33 provinsi dulu, selebihnya mungkin insya Allah menyusul. Itu sudah ada sekitar 180-an yang tersebar di berbagai kota kabupaten ada di Indonesia. Insya Allah, yang mana tadi dikatakan di awal kita akan mengarungi Indonesia ini, ya 200 kota kabupaten yang insya Allah kita akan adakan roadshow, kita akan dengar ya pendapat anak muda di seluruh Indonesia, di seluruh kota kabupaten di Indonesia, dan juga kita akan mendengar apa gagasan yang akan diberikan kepada Prabowo Gibran, sehingga itulah yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika nanti menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Oke, harapan kedepannya dengan mengadakan roadshow khususnya untuk Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran. Ya, harapannya memang kita sebagai tim kampanye yang ada di tim Fanta, bahwa roadshow ini bisa berjalan dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjalin komunikasi. Jejaring anak muda ini kan banyak. Jadi kita ingin mengikat simpul-simpul yang ada anak muda ini, ya, untuk kita sama-sama ayo ikut roadshow ini, ya kita diskusi bersama, ya mungkin ada keresahan-keresahan tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran, ayo kita diskusikan di roadshow ini, agar bagaimana kita menyatukan visi misi kita, dan fokus kita adalah bagaimana menggait suara untuk anak-anak muda ini memilih pasangan Prabowo Gibran. Ya, dan terakhir memang harapannya ya insya Allah ya dengan ridho Allah SWT di tahun 2024 Indonesia dipimpin oleh seorang anak muda, ya anak
presiden yang memang dimentori langsung oleh Pak Presiden Pak Jokowi, ya, yaitu Mas Gibran, dan juga insya Allah dengan ridho Allah SWT Indonesia dipimpin oleh Pak Prabowo menjadi presiden. Oke, kenalin, nama aku Opal Aksa dari caleg DPRD Kota Tangerang Dapil 1 dari Partai Golkar. Dan untuk memberi komentar pada roadshow hari ini terkait Prabowo Gibran, memang sungguh gemoy lah acaranya gitu, dan memang ini menjadi salah satu pencetus inovasi terbaik untuk menggerakkan anak-anak muda khususnya di Kota Tangerang Dapil 1 gitu, dan juga secara nasional agar anak-anak muda juga tidak antipati soal politik. Nah, di sini kan sebagai calegnya, ada visi misi caleg sendiri dari Partai Golkar untuk maju ke depan? Visi misi sebenarnya kalau soal visi misi, kalau saya lebih berangkat kepada nilai-nilai. Ada satu nilai yang saya bawa, itu adalah kolaborasi. Dan kolaborasi itu menjadi salah satu momennya anak muda untuk bisa sama-sama ayo kita bergerak maju untuk tujuan Indonesia Emas 2045. Siap. Dah, harapan kedepannya dengan ikut nih tadi roadshow dengan roadshow-nya Pak Prabowo Gibran, harapan ke depan dengan mengikuti acara ini, apa yang akan disampaikan ke masyarakat? Oke, sebenarnya harapannya ini sangat terbuka untuk masyarakat umum terkait roadshow, terkait perannya pemilih muda, karena memang harapan saya ke depannya bukan hanya pada saat ini saja, tapi ke depannya juga akan terus berlanjut, bukan hanya di Kota Tangerang saja, di kota-kota lain pun kalau bisa menyeluruh lah gitu. Dan juga bukan cuma hanya saat kontestasi politik, tapi diskusi-diskusi di kafe ini yang dibutuhkan untuk anak-anak muda. Pesan untuk masyarakat dengan pemilu nanti di bulan Februari ya, di tahun 2024 bagaimana? Oke, pesan pemilunya untuk masyarakat secara umum harus nyoblos di tanggal 14 Februari 2024, dan Prabowo Gibran menjadi salah satu momen untuk anak-anak muda dan juga terus maju untuk Indonesia Emas 2045.